Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, wabil khusus Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, para alim ulama, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Istiqlal rahimakumullah. Dan tidak lupa menyapa para pemirsa yang menyimak melalui streaming Masjid Istiqlal TV dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan di tahun baru 2024 ini segala hajat, niat, serta keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini masih hangat tahun baru 2024. Jadi kita awali tahun ini yang baik-baik. Duduk di tempat ini ngaji, ini pertanda bahwa nanti sampai akhir Desember nanti insya Allah kita jadi orang baik. Kita jadi orang soleh. Ya. Jadi tergantung kita memulainya dari apa, startnya. Kalau kita mau lari, ya, ibarat lari ini kan startnya ini dari mana kita? Ya, mau mulainya dari mana? Kalau mulainya nauzubillah dari kemaksiatan, nanti sepanjang tahun sampai akhir tahun nauzubillah jadi ahli maksiat. Maka hari ini kita beruntung nih hadir di tempat ini, sholat berjamaah, duduk mengaji, ini insya Allah pertanda kita mengawali tahun ini dengan cara yang baik. Di pertengahan juga akan jadi orang baik, dan juga di penutup nanti akhir tahun juga insya Allah juga husnul khatimah. Nah, ini yang kita harapkan. Maka dari itulah alhamdulillah ya, hari-hari kita ya kita isi hari ini luar biasa. Ya, kita masih setia duduk di tempat ini, ya, yang insya Allah ya tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan melanjutkan tabarukan. Kita mengambil berkah dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muhaddis As-Sayyid Al-Habib Profesor Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin. An Abdullah bin Umar an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam afdalu sadaqati islahu zatil bayyin. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya beliau pernah mendengar Nabi bersabda, afdalu sadaqah, seafdal-afdalnya sedekah, sebaik-baiknya sedekah, islahu zatil bayyin, yaitu mendamaikan dua orang yang berselisih atau bertengkar. Ya, ini amalan yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, sering ini dihadapi oleh kita di tengah-tengah masyarakat. Ya, tetangga sering berantem, berkelahi, ya, hanya karena lisannya, karena perbuatannya, jadi saling berantem tuh. Nah, kita ini mendamaikan dua orang itu pahalanya luar biasa. Kata Nabi, seafdol-afdolnya sedekah. Wah. Karena ini
amalan ini nggak gampang, Pak. Orang lagi berantem kita damain. Bisa juga kan kita kena apa ya? Kena semprot juga akhirnya kan. Tapi dengan cara kita bisa mendamaikan. Wah, itu seafdol-afdolnya sedekah kata Nabi. Ya, sebaik-baiknya sedekah. Ini kan orang Islam kadang-kadang ada yang berantemnya itu ya luar biasa. Ya, berkelahi padahal haram hukumnya, lewat 3 hari itu masih bermusuh-musuhan. Ya, jangan sampai itu haram. Nabi udah ngingetin, nggak boleh ya mendiamkan saudaramu lebih dari tiga hari. Ya, ini kebanyakan ngaku orang Islam tapi nggak ngamalin ini. Sholat ya sholat, rajin, tahajudnya luar biasa, puasanya Senin Kemis, lupa yang kayak begini. Lupa yang kayak begini. Ya, dendamnya Masya Allah. Ya, dendam sama saudaranya Masya Allah, na'udzubillah. Ya, hati-hati kita dengan amalan-amalan yang bisa merontokkan ibadah-ibadah kita. Ya, ya, sholatnya ya luar biasa, sholatnya, tahajudnya Masya Allah. Tetapi ada yang dia lupa, dia mendiamkan saudaranya, tetangganya, ya lebih dari 3 hari. Ya, mungkin karena apa? Tersinggung, marah gitu kan, berkelahi, na'udzubillah, nggak boleh. Makanya kita yang menjadi juru damai, kita juru damai, kita lakukan, maka kata Nabi itu adalah amalan seafdol-afdolnya sedekah. Ya, jadi sedekah itu bukan cuma uang, Pak, mohon maaf. Kita kan kadang-kadang mengartikan saya mau sedekah dengan uang. Tidak, banyak. Sedekah yang dimaksud ini bisa ya kita lakukan dengan amalan, yaitu menjadi juru damai. Menjadi juru damai di antara orang yang sedang berselisih. Coba bisa nggak kita melakukan begitu tuh? Ya. Ustaz, bagaimana tuh kalau mendamaikan Palestina dengan Israel itu? Nggak mungkin. Lagi perang gitu kan? Wah, ini jadi juru damai itu. Itu apa? Taruhannya nyawa itu kan? Taruhannya nyawa. Ya insya Allah syahid. Ya mati syahid. Nah, ini yang pertama, Pak, Bu. Ini di masyarakat kita sering melihat, ya apalagi ini lagi musim ramai-ramainya, sebentar lagi pemilihan umum ini kan, hati-hati. Ya, antar orang Islam berantem hanya gara-gara beda pilihan. Tidak boleh. Ya, kita tidak boleh berkelahi hanya urusan yang tidak penting. Nah, ini Islam ya menjunjung tinggi adanya persaudaraan, tidak boleh pecah persaudaraan di antara kita. Makanya inilah seafdol-afdolnya sedekah. Bahkan dikatakan an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Ayyub. Nah, ada lagi dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ala adulluka ala tijaratin. Kata Nabi kepada Abu Ayyub, ya kepada sahabatnya, Nabi sering berdialog tuh. Ya Abu Ayyub, maukah aku tunjukkan suatu perniagaan? Qala bala. Kata Abu Ayyub, ya Rasul, sangat saya ingin, ya. Tentunya saya ingin. Qala sil bainan nas. Kata Nabi, yang dimaksud adalah perbaiki hubungan idza tafasadu, orang yang ya telah rusak hubungan di antaranya. Jadi ini amalan yang pertama bahwa kita bisa lakukan ini seperti perniagaan. Ya Ibu, kalau melakukan bisnis perniagaan itu ya harapannya adalah untung ya besar, banyak keuntungannya. Nah, ini juga yang dimaksud amalan yang banyak keuntungannya seperti perniagaan adalah memperbaiki hubungan yang telah rusak. Ya. Ya, jadi kita ini jadi juru damai ya, bukan jadi juru provokator. Ya. Hati-hati jangan jadi juru manas-manasin, makin memperuncing masalah. Ya, jangan dulu masyarakat deh, Pak. Di keluarga kita juga ada juga kan yang begitu. Ya, antara adik dengan kakak hanya gara urusan ya biasa sepele, marah-marahan lama itu
Jadi hubungan keluarga tidak baik. Nah, ini kita sebagai orang tua mendamaikan, ya, membuat antara kedua saudaranya itu, ya, tidak berantem berkepanjangan, tidak boleh berantem berkelahi berkepanjangan, marah-marahan, ya, baperan. Waduh, kalau kata anak sekarang baperan, marah-marahan. Ya, jangan. Ya, ini bisa merontokkan amalan-amalan sholat kita, ini hati-hati. Ya, jadi amalan pahalanya bisa habis digerogoti hanya karena amalan-amalan buruk. Orang yang sering berkelahi, ya, orang yang sering berantem, musuh-musuhan, apalagi sama saudara sendiri, sama keluarga sendiri, nauzubillah. Jangan ada di antara kita. Wa qarib bainahum idza taba'adu. Nah, yang amalan yang berikutnya adalah dekatkan di antara kalian, ya, sesuatu yang saling menjauh, ya, yang tadinya, atau ya bahasa retorika kita manis-manisin gitu supaya dia ini mau akur, ya, mau akur gitu kan. Nah, ini pahalanya, amalannya luar biasa. Ya, jadi ini bisa sholat kita dan lain-lain ibadah kita akan semakin baik. Wa fi riwayatin an Abi Ayyub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam suatu riwayat yang lain dari Abi Ayyub bahwa Nabi pernah bersabda, ya Aba Ayyub, ala aduluka ala sadaqatin yuhibbullaha wa rasuluhu. Nah, ini hadis yang lain berbunyi begini, Pak. Kalau tadi Abdullah sedekah, lalu yang kedua adalah yaitu seperti perniagaan yang menguntungkan kalau kita mendamaikan dua orang yang berselisih dan yang saling jauh menjauhkan. Nah, yang berikutnya ibaratnya adalah apa? Kata Rasulullah, ya Abi Ayyub, maukah engkau aku tunjukkan sebuah sedekah, ya, yang Allah dan Rasulnya itu mencintai. Ya, ini yang kedua, ibaratnya bahwa apa yang kita lakukan ini amalannya bisa Allah dan Rasul cinta, Pak. Wah, kalau Allah udah cinta kita, wah, apa aja yang kita minta dikabulkan, Pak. Ya, kalau Allah dan Rasulullah sudah suka sama kita, kalau sudah cinta sama kita, mau apa aja Allah kabulkan. Ya, Allah ridho sama kita, Allah cinta sama kita, ya. Itu kan seperti nabi, ya, para nabi kan itu dicintai oleh Allah, mau apa aja dikabulkan, apa yang diinginkan. Nah, kalau ingin kita dicintai oleh Allah dan Rasul, ya, tuslihu bainan nas idza tabaghadu wa tafasadu. Nah, dalam redaksi yang lain hadisnya yaitu perbaiki hubungan orang yang saling mencaci dan saling menghancurkan, ya, yang saling menghancurkan. Ini nauzubillah, ini ya sering, ya, juga di masyarakat ada yang seperti itu, ya, artinya udah main hancur-hancurin dah, ya, pokoknya dibalas, ya, dibalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Ada tetangga, ya, musuh-musuhan, ya, sampai musuh-musuhan 7 turunan lagi, nauzubillah. Dilanjutin sama anak-anak cucunya nih, nauzubillah. Ini makin parah ini namanya hancur-hancuran, saling menghancurkan, saling, ya, yaitu saling mencaci, nauzubillah. Nah, makanya kita damaikan orang yang seperti itu, Pak, Bu. Ya, di masyarakat kalau ada yang seperti itu, dengan cara kita damaikan. Bisa juga kita ngajak RT, RW, ya, dengan cara apapun, atau tokoh ulama, tokoh agama di masyarakat kita. Nah, ini upaya untuk mendamaikan dua orang yang berselisih, ya. Ini bahaya karena, ya, Islam ini kokoh karena persaudaraan, Pak. Ya, bagaimana Nabi mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin waktu itu, Pak. Ya, karena Nabi kan hijrah itu yang pertama membangun masjid dan yang kedua membangun persaudaraan. Ya, karena Nabi tahu kuatnya Islam dengan persaudaraan. Makanya, Pak, musuh-musuh Islam nih, Pak, ya, sekarang ini, Pak, ngancurin Islam itu gampang.
Ya, yaitu mengadu domba antara umat Islam. Selesai, Pak. Jadi nggak perlu diperangi umat Islam sama orang kafir, nggak perlu. Sekarang bikin saja umat Islam beradu berantem sama umat Islam. Selesai kita, Pak. Ya, rusak persaudaraan, dirusak persaudaraan, dirusak ya ukhuwah, itu selesai, Pak. Makanya di luar kita itu seperti itu, Pak. Ya, sedang mengincar bagaimana ya ini maaf ya sedang ya kita hati-hati dengan propaganda ya, propaganda di luar kita yang ingin mengadu domba antar sesama umat Islam ya. Kiai diadu dengan habaib misalkan. Ya ini kan supaya bikin panas tuh ya, berantem ya. Itu kalau sudah begitu saling berantem, saling berkelahi, selesai kita. Nggak perlu lagi diperangi, udah habis, gampang. Karena kalau udah perang seperti itu, sudah musuh-musuhan, gampang. Dikotak-kotakin, berkotak-kotak itu gampang, Pak. Ya. Kalau kita bersatu, mereka sulit menghancurkan umat Islam. Makanya ini penting. Pesan perdamaian, persaudaraan, ya, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Bahkan dalam hadis yang lain, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Itu Nabi wanti-wanti, taruhannya surga, Pak. Ya, taruhannya surga. Saking pentingnya persaudaraan. Saking pentingnya persaudaraan, karena dengan ini kita bisa bisa dihancurkan perpecahan, permusuhan itu menjadi sebab kehancuran umat Islam ya. Coba contohnya di perang Uhud, Pak. Jabal Uhud itu kan umat Islam tadinya menang karena pecah ya, artinya ya di Jabal Rumat itu kan ya ada umat Islam yang tergiur dengan ghanimah lalu tidak mengikuti instruksi Rasulullah, akhirnya pecah di situ kan ya, terkotak-kotak ya, akhirnya mudah dikalahkan oleh musuh ya. Nah ini contoh pengalaman yang pernah dialami oleh Rasulullah ya. Kita juga jangan seperti itu ya. Makanya negara kita ini kan merdeka karena adanya persaudaraan dan persatuan. Itu bagaimana Pak Jenderal Sudirman itu ya, patungnya ada tuh di Sudirman kan ada tuh. Jenderal kita Sudirman itu pernah mengatakan tidak ada kemenangan tanpa persaudaraan, tidak ada ukhuwah tanpa persatuan. Itu kata beliau ya. Dan tidak ada semuanya itu tanpa silaturahim. Jadi awalnya silaturahim, persaudaraan, ukhuwah, sehingga meraih kemenangan. Makanya pahlawan-pahlawan kita itu dulu luar biasa ya, menggerakkan rakyatnya itu bersatu kuat melawan penjajah. Ya sedikit lagi masih ada waktu kaitan dengan islah bainan nas. Kita nyebrang sedikit kepada bab tentang yaitu fadlu idkhali surur wa jabar khatir, yaitu membahagiakan orang lain dan menghibur orang lain. Ini hampir sama, hampir mirip dengan yang tadi. Sedikit saja Pak, hadis yang berikutnya an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man laqiya akhahu muslim bima yuhibbu liyasurahu bizalika sarallahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang bertemu saudaranya sesama muslim dengan apa yang dicintai Allah ya, sehingga Allah menyenangi, mencintainya, maka nanti Allah ya berikan kebahagiaan bagi kita di yaumil qiyamah ya. Jadi ini yang hadis yang berikutnya tentang bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain ya, orang apalagi sesama muslim bertemu ya, kita tolong, kita berikan senyuman, kita salam, itu membahagiakan. Nah yang terakhir, hadis yang terakhir, bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain, yaitu yang pahalanya luar biasa. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu
anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahabbal a'mal ilallah subhanahu wa ta'ala ba'dal faraid idkhalus surur alal muslim. Dari Ibni Abbas, sesungguhnya beliau pernah mendengar Rasul bersabda, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah setelah setelah ibadah fardu, Pak. Jadi ada amalan, ya kalau sholat adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Nah, tetapi setelah sholat fardu yang kita lakukan, ada amalan yang Allah cintai, yaitu adalah idkhalus surur alal muslim, memberikan rasa bahagia kepada sesama muslim. Jadi ini amalan yang penting juga, Pak, Bu. Ya kita kadang-kadang lupa dengan hal-hal amalan ini. Ya, setiap ketemu orang atau sesama muslim lah, ya kita memberikan rasa kebahagiaan, ya kita tegur sapa, bagaimana kabar, kita doakan semoga sehat, itu kan bahagiain orang. Ya, lalu ketemu orang, jenguk orang sakit saudara kita, takziah, itu juga membahagiakan orang. Ya, jadi jangan dikira amalan-amalan ini sepele, bisa jadi amalan-amalan inilah yang memberatkan timbangan kita nanti di yaumil qiyamah, di yaumil akhir. Ya, membahagiakan orang, Pak. Jangan ketemu orang jadi susah, orang jadi makin sedih. Ya, bikin bahagia, hibur hatinya, hibur ya keadaannya, ya jangan membuat susah orang, bikin bahagia orang. Ya, kalau nggak bisa bantu tenaga kita, pikiran, doain. Ya semoga lancar, ya semoga sakitnya segala pulih, kan bikin bahagia orang. Jangan ditakut-takutin. Ini penyakit ini dulu teman saya nggak lama mati nih. Jangan kayak begitu. Ya ketemu orang ini kayak begini, penyakit ini biasanya nggak lama lagi, sebulan lagi biasanya begitu. Jangan kayak begitu bicara kita. Doain, insya Allah dengan izin Allah sembuhkan penyakit Bapak. Mudah-mudahan kita doain, bahagiain orang, hatinya senang. Oh iya, ada harapan hidup, berarti kan ada harapan senang begitu kan. Ya kalau orang yang nggak seperti tadi lah, ya malah justru takutin, nauzubillah. Nah ini sebagai penghantar saja, Pak. Mengingat kita berada di tahun 2024, ya mari kita canangkan kita di tahun baru ini, mengawali tahun baru ini, mudah-mudahan kita bisa lebih baik, ya kita juga bisa membantu orang yang susah, bisa membahagiakan orang lain, lalu mendamaikan kedua orang yang berselisih dan seterusnya. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan amal kita di tahun 2024 ini, menjelang kita mau menghadapi pesta demokrasi bulan depan. Ya lalu 3 bulan lagi masuk bulan Ramadan. Ya nggak lama, Maret itu Ramadan tanggal 11 Maret tuh. Jadi tinggal ngitung hari saja, nggak lama lagi udah mau masuk bulan Ramadan. Bulan Rajab sebentar lagi. Ya bulan Rajab tinggal hitungan hari lagi. Ya kalau udah masuk Rajab, Sa'ban, ya Ramadan. Masya Allah cepat waktu. Ya mari, udah yang musuh-musuhan bayan. Ya yang musuh-musuhan bayan itu nggak diterima tuh. Sholatnya nggak akan diterima, puasanya nggak akan diterima jikalau masih ada hasud, masih ada hubungan yang tidak baik di antara kedua manusia, itu yang bisa mengakibatkan sholat dan puasa kita tidak diterima oleh Allah. Ya, artinya ada upaya pengusiran sehingga kita sebagai muridnya ini ingin kembali lagi itu ulama itu kan. Ya memang caranya banyak bisa kita lakukan selain mengajak. Ya kan idza ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi wa illam yastati fa bilisan fa illam yastati ya fa biqalbi ya. Memang ini kan hampir mirip dengan kemungkaran ya kalau kita kiaskan. Ya. Kalau kita bisa lakukan dengan kekuasaan kita lakukan. Ya, makanya tadi nyambung dengan pertanyaan Ibu sebetulnya. Ya, ada tetangga seperti itu kita sudah lakukan.
bagus itu sudah kita lakukan. Ibu kan udah ikhtiar ya. Udah ikhtiar. Masih belum upaya itu belum berhasil, bisa juga melalui orang-orang yang berpengaruh. Orang-orang yang berpengaruh yang mau mendengar nasihat dengan upaya-upaya kekuasaan ya. Bukan dengan tangan, dalam artian dari sini adalah kekuasaan. Lisan udah tadi kan? Udah dinasehatin, udah dikasih tahu begitu kan? Nah, coba tadi kiatnya Mas yang tadi ya, kita kan ihtiram li ustaz. Kita ini kan menghormati guru. Ya. Bisa juga mengajak guru yang lain ya, yang disegani untuk bisa membujuk atau mengerayu untuk bisa kembali. Jadi cara-caranya itu. Selain tentu berdoa. Tetapi sebagai murid kita juga harus tetap ihtiram kepada guru kita itu kan. Kita juga komunikasi ya, komunikasi jangan lepas tuh. Ya. Terus kita menghubungi beliau. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi cara untuk bisa kembali. Doa. Nah, doanya banyak. Bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca zikir Asmaul Husna ya Wadud 133 kali. Baca itu diamalin. Ya, saya pernah ngamalin baca ini Pak, barang yang hilang kembali lagi Pak. Amalin. Ini gratis nih biaya, nggak pakai ya Wadud. Ya, ijazah. Ya. Ada orang hilang, saya ngamalin baca ini Pak. Alhamdulillah dia kembali lagi tuh orang itu. Ini zikir Asmaul Husna. Baca insya Allah. Ya, baca juga ya Latif, ya Latif. Saya kalau mau khutbah Jumat baca tuh ya Latif 112 zikir. Ya, jali mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyuni wajhan, itu saya baca doa sebelum saya tampil di depan, itu saya baca doa-doa itu. Sehingga kita semakin pede. Ya, jadi enggak sekedar mau bicara tapi ada amalan tuh, wirid. Kita punya wirid. Punya wirid, bacaan tuh zikir, wirid diamalin. Itu senjata kita tuh, hebat, mau bikin hebat tuh seperti itu. Nah, yang berikutnya yang kedua, tadi pertanyaan Bapak yang kedua bukan Al-Qur'an Pak, mohon maaf saya sedikit koreksi. Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finar. Itu hadis Pak. Itu hadis berkaitan larangan kita tidak boleh berdusta atas nama Nabi. Tidak boleh berdusta atas nama, ya, menyandarkan hadis itu ada Nabi itu bukan bagian dari Al-Quran ya, mohon maaf Pak, mohon izin. Jadi itu hadis, jadi Bapak yang sampaikan betul, kita nggak boleh berdusta atas nama Nabi. Tapi pertanyaan yang kedua apa? Lebih kepada oh ya, fitnah, fitnah asyaddu minal qatl. Betul, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, ini fitnah ini gimana? Oh ya, fitnah ini jangan, hati-hati juga, fitnah ini bisa juga ya, bahkan dalam sebuah kitab ini bagian dari dosa besar Pak. Hati-hati ya, fitnah itu juga berbahaya ya. Fitnah itu tadi betul, asyaddu minal qatl ya, lebih kejam daripada pembunuhan ya, karena fitnah ini bisa ya merusak persaudaraan, persaudaraan fitnah. Ya, itu di zaman sebelum Nabi itu udah, Nabi Muhammad tuh fitnah itu sudah, bagaimana fitnah itu sudah berkembang. Di zaman Nabi saja ada yang memfitnah, ya Rasulullah, ada yang memfitnah istri Nabi gitu kan, Aisyah gitu kan pernah difitnah. Ya. Nah, itu akhirnya apa? Rusak persaudaraan antar sahabat di saat itu. Nah, ini luar biasa. Ini harus kita hindari. Fitnah ini juga bagian dari merusak persaudaraan. Nah, yang tadi pertanyaan Ibu lagi sedikit lagi saya tambahkan, upaya Ibu sudah bagus, Ibu sudah lakukan. Insya Allah Ibu dapat pahala dari hadis ini karena Ibu sudah melakukan yang namanya upaya untuk mendamaikan tetangga. Lain soal kalau dia masih tetap seperti itu, lain soal ya. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Jikalau ibu sudah berazam, sudah melakukan upaya, serahkan semuanya kepada Allah. Kita berdoa semoga dia bisa
bisa akur lagi, bisa damai, rukun, gitu kan? Ya, ini upaya kita kan. Terus ibu lakukan, jangan berhenti bu. Kalau dakwah, kalau mau hasilnya maksimal, pahalanya lebih besar, terus semakin berat godaannya kan semakin besar pahalanya. Ya, semakin besar tantangannya, semakin besar pahalanya. Makanya sholat tahajud pahalanya besar. Tantangannya berat kan? Bangun malam kan berat itu. Amalan yang paling berat itu sholat tahajud. Bagaimana membangun malam, melek malam itu kan? Lagi enak-enaknya tidur, enak-enaknya mimpi indah, kita suruh bangun. Nah ini pahalanya besar, wajar dong. Tahajud pahalanya besar, wajar. Kalau sholat ini sunnah yang biasa, ya biasa gitu kan. Nah ini saya sarankan ibu lakukan terus, tetapi ibu lakukan secara ya tadi langkah-langkah yang lain, ya seperti mengajak orang yang berpengaruh bisa didengarkan nasihatnya, ya, atau idkhalus surur tadi, ya, membahagiakan, memberikan sesuatu, misalkan kebahagiaan. Nah itu bisa ibu lakukan. Ya memang itu terus bu, nasihat itu nggak pernah berhenti. Ya jadi apa yang ibu lakukan terus saja, karena itu adalah bagian dari dakwah yang ibu lakukan, ya, bagian dakwah, ya. Terus, ya, karena kita ikhtiar kan, kita ini ikhtiar, ya. Kita ini ikhtiar, ya. Makanya, insya Allah suatu saat, ya Allah turunkan yaitu perubahan di antara kedua ini. Kita kan usaha kita sudah kita lakukan. Ya, jangan berhenti kita untuk mendamaikan dua orang yang tadi berselisih tadi, ya. Ya, kasih tahu saja, ibu habis ikut pengajian di Istiqlal, ya, ustadznya nerangin seperti ini dosanya semua bisa sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya, bermarah-marahan terlalu lama, ya, sehingga merusak persaudaraan, ya. Dan ibu berikan ganjarannya, pahalanya. Kalau silaturahim ini baik, maka pahalanya adalah surga, pahalanya baik. Allah berikan ganjaran ada, ya, penjelasan dibolehkan kita berbohong untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Memang sebelumnya sudah pernah kita jelaskan dalam hadis yang lain, ya, ada 3 memang, ya, yang diperbolehkan tuh, ya. Ya, seperti tadi mendamaikan dua orang, lalu orang yang sudah mau dikejar-kejar, mau dibunuh itu kan, ya, itu boleh kita bagaimana bicarakan agar dia tidak dibunuh misalkan, ya. Dizolimi, orang yang dizolimi tadi. Yang ketiga antara suami dan istri, itu kan sering tuh cekcok tuh kan, sering cekcok tuh. Nah, kadang-kadang masakannya kok asin banget gitu kan, dimasakin asin banget mah, jangan ngomong apa adanya nanti diberantem. Bilang aja nih alhamdulillah enak gitu aja pak, itu boleh tuh, walaupun memang asin sebetulnya gitu kan, memang asin itu kan, udah asin asem gitu kan, misalkan udah kita ngomong alhamdulillah mami enak banget ini masakannya gitu kan, enak masakannya, itu kan rukun rumah tangga pak. Ini rumah tangga kan gara-gara sepele, ya, mauzubillah bisa cerai, ya pak, ya. Masalah ekonomi, masalah kayak begitu aja kecil-kecil bisa bisa membuat rumah tangga jadi bercerai, ya. Ini yang hal yang sepele itu, makanya agama boleh itu sebetulnya, ya, hal-hal ini gitu kan, ya, seperti Nabi Ibrahim kan dulu pernah, ya, yang menghancurkan patung-patung itu kan, ya, sehingga disisakan patungnya yang besar itu dengan kampaknya, sehingga ketika ditanya Nabi Ibrahim, kamu yang hancurkan ya, gitu, oleh Namrud dan orang-orang yang memusuhi Nabi Ibrahim saat itu kan, kata Nabi, bukan, coba lihat, tanya sama patung yang besar itu, gitu kan, itu kan sebagai
diplomasi retorikanya Nabi Ibrahim, ya sebetulnya ya beliau sendiri memang yang menghancurkan. Jadi ini cara-cara bagaimana kita ini, ya itu tadi Pak, memang persaudaraan itu sangat dipentingkan, ya, sangat dijaga, ya, sangat dijunjung tinggi persaudaraan itu dalam Islam. Ya, makanya sampai diperbolehkan yang memang kan berbohong nggak boleh Pak, berbohong itu tidak boleh. Ya, prinsipnya berbohong berdusta itu tidak boleh. Apalagi tadi man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar, kan nggak boleh tadi. Berdusta atas nama Nabi, ya itu juga tidak boleh. Intinya memang tidak boleh, tetapi ada yang diperbolehkan. Nah tadi hanya karena tadi mendamaikan dua orang yang berkelahi gitu kan. Tapi kalau artinya kalau nggak perlu berbohong jangan. Kalau bisa mendamaikan dengan cara yang baik, cara yang jujur, itu lebih baik lagi. Ya, misalkan bisa mendamaikan kita dengan tadi ibu sudah menyampaikan dengan cara yang jujur, cara yang baik gitu kan. Itu lebih utama lagi. Saya kira karena waktu Pak, Ibu mohon izin ya nanti bisa diteluskan di lain waktu dan kesempatan. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian mengawali tahun 2024. Ayo mari kita perbaiki ibadah kita, ibadah mahdoh, salat kita, puasa kita, ibadah yang lainnya, dan ibadah ghairu mahdoh, yaitu ibadah dalam bermasyarakat. Ya, ini juga harus kita perbaiki. Insya Allah dua hal ini kita jaga, ya kita sama-sama nanti ya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya.